Swastiastu, Sareng Sami. Sebelumnya mohon maaf, seharusnya itu pelajaran kamar tamu dikarenakan bapaknya ada kesibukan. Sebetulnya Ibu Meli yang mengajar, digantikan Pak Sudira, ternyata Pak Sudiranya ada kesibukan. Jadi jadwal public area ditukar, maju ke hari ini, sedangkan nanti pada saat jam public area di minggu depan, itu akan digantikan oleh kamar tamu. Ya, jadi Pak Mohon semangatnya masih. Ya, saya baca. Nah, oke, kita akan mulai pembahasan. Untuk kali ini, atau di pertemuan pertama ini, Pak sengaja memberikan kalian tuh materi tentang cleaning protective equipment, yang mana nanti jenis materi ini berhubungan dengan pandemi saat ini. Jadi nanti sedikit tidaknya kalian itu lebih dapat memahami ataupun dapat menerapkan pada saat melakukan proses pekerjaan, baik itu di rumah ataupun nanti ada yang sudah mengaplikasikannya di DUDI. Mungkin kalian ada yang beberapa memiliki DUDI di rumah, jadi setidaknya kalian tuh bisa menerapkannya. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai pentingnya APD atau CPE. CPE itu adalah Cleaning Protective Equipment. Sedangkan APD itu adalah alat pelindung diri. Ya. Jadi nanti kalian lebih tahu ataupun nanti diharapkan lebih mampu mengaplikasikannya di saat kalian melakoni pekerjaan baik di rumah ataupun di dunia industri. Sebelumnya kenapa APD ataupun CPE itu penting? Gitu ya. Yang namanya pelindung itu sudah pasti penting. Protective atau protection. Jadi terlebih-lebih di masa pandemi saat ini, kalian itu agar senantiasa terlindung, baik dari segala jenis bahaya ataupun jenis serangan dari luar. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan, materi ini cukup singkat. Ya. Nanti kalau bisa nanti Pak sambungkan dengan materi yang berkaitan dengan COVID. Bagaimana tata cara kita mencuci tangan ataupun bagaimana tata cara menerapkan pola hidup di masa pandemi ini. Jadi yang pertama itu, mengapa CPE atau APD itu penting? Ya, jadi sudah jelas kenapa penting. Nah, Cleaning Protective Equipment atau CPE atau alat pelindung diri atau APD dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja yang penuh risiko. Jadi kalian tuh pada saat dalam bekerja nanti kalian itu harus juga terlindung. Karena pada intinya bekerja itu tidak hanya hari itu saja, melainkan besok, lusa dan seterusnya kalian pun akan melakoni pekerjaan itu. Begitu pula nanti keluarga juga akan mengharapkan kehadiran kalian kembali di keluarga itu. Ya, maka dari itu pentingnya APD ataupun CPE itu diterapkan pada saat melakukan proses pekerjaan. Jadi kalian itu harus terlindung. Hal ini dikarenakan karena ada banyak potensi bahaya di lingkungan kerja. Misalnya kejatuhan benda berat,
terluka ya oleh mesin produksi atau terpapar bahan kimia. Kejadian-kejadian seperti ini banyak terjadi baik di lingkungan kerja ataupun di keseharian kalian. Ya, baik di lingkungan kerja ataupun di keseharian kalian. Jadi kalian tuh bekerja selain hati-hati juga harus terlindung. Apalagi yang namanya bahan kimia. Ya, bahan kimia. Kemudian menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, ya, alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit atau paparan dengan bahaya potensial di lingkungan kerja. Baik yang bersifat fisik, kimia maupun biologis. Ya. Seperti yang kita ketahui, misalkan contoh kecil saja, pakai sarung tangan. Ya, pakai sarung tangan. Kalian tahu kan HCl, gitu ya, tahu HCl. Jadi nanti kalau kena HCl itu melepuh, ataupun air aki, itu air keras. Itu kalau disiram itu akan melepuh. Jadi perlu adanya suatu perlindungan. Apa yang menyebabkan melepuh, kandungan kimia itu akan bereaksi ketika mengenai kulit. Jadi nanti kulit harus dilindungi. Kalau tangan pakai megang, berarti tangan yang dilindungi. Ya. Nanti Pak akan jelaskan jenis-jenis dan fungsi dari masing-masing APD itu sendiri. Bukan dalam artian di masa pandemi ini hanya yang disebut APD itu hanya alat-alat ataupun perlengkapan yang digunakan oleh tenaga medis. Bukan. Ya. Yang disebut dengan APD itu adalah alat pelindung diri. Siapa yang boleh memakai? Ya, siapa saja boleh menggunakan APD. Karena untuk melindungi diri masing-masing. Ya. Seperti halnya kalian, contoh kecil saja. Melakukan bepergian menggunakan sepeda motor. Wajib menggunakan pelindung diri berupa helm. Ya. Mani bengkung, ya. Marah tilang kan Pak Polisi. Ada saya ngawa helm. Diulungnya kengken belah sirah, masih sirah-sirah tiang, bukan seperti itu, ya. Jadi nanti harapan dari pemerintah, semua warga masyarakat negara, tetap dalam keadaan selamat. Maka dari itu anjuran tolong diindahkan. Jangan hanya melawan dalam kategori bahwa kalian itu kewah nganggo helm, ribet ngejang helm. Di parkiran helm bisa hilang. Bukan itu, ya. Jadi nanti yang terpenting itu adalah keselamatan. Ingat, hidup itu bukan hari ini saja, melainkan besok lusa kalian masih mempunyai jatah untuk menjalankan kehidupan. Pikirkan matang-matang, jadi tolong perhatikan kesehatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, menurut Undang-Undang RI Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja telah mengatur kewajiban perusahaan dalam menjaga keselamatan para pekerjanya. Jadi pekerjaannya itu pun nanti dijamin keselamatan kerja. Kenapa? Ya. Kenapa setiap perusahaan itu menjamin dan menjaga keselamatan para pekerja? Karena para pekerja itu merupakan aset. Ya. Siapa yang menjalankan usaha kalau tidak ada pekerja? Ya, mau tidak mau, berarti nanti setiap perusahaan itu wajib menyelamatkan para pekerjanya. Ya, jika nanti adalah salah satu ataupun beberapa pekerja yang tidak masuk ataupun tidak hadir pada saat kerja, perusahaan pun nanti akan sulit, akan kelabakan. Maka dari itu, keselamatan dan kesehatan pekerja itu harus terjaga. Nah, berdasarkan hal tersebut, diterbitkanlah undang-undang. Yang pertama itu diwajibkan, yang pertama melakukan penilaian
bahaya potensial yang ada di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi nanti tempat kerja itu dinilai dulu. Jadi seperti halnya sekolah diakreditasi. Kalau di tempat kerja itu sama juga dinilai. Apakah tempat kerja ini berbahaya? Apa saja yang menyebabkan bahaya? Ya. Jika ditanggulangi, apakah bisa bahaya itu dihilangkan? Itu menurut undang-undang. Jadi undang-undang itu mengatur bahwa nanti setiap tempat kerja harus terhindar yang namanya dari kecelakaan ataupun bahaya itu sendiri. Karena yang menjadi jaminan itu adalah kesehatan bagi pekerja atau keselamatan bagi pekerja. Yang kedua, menyediakan CPA atau APD yang sesuai untuk pekerja dan melatih pekerja dalam menggunakan dan merawat APD. Jadi yang biasa ngangon APD, jadi terlatih, harus dibiasakan. Yang biasa ngangon selop tangan itu umpama kaku limoe dibiasakan. Ataupun yang tidak terbiasa menggunakan helm pada saat bekerja ya dibiasakan. Karena fungsinya itu sangat penting. Kemudian lanjut, menjaga CPA atau PD, termasuk mengganti EPD gitu ya, secara berkala, meninjau, memperbaharui, dan mengevaluasi efektivitas program pemakaian CPA atau APD. Jadi bukan hanya sekedar digunakan, tapi nanti CPA atau APD itu harus dicek secara berkala. Jangan sampai kalau kalian tuh menggunakan alat pelindung diri seperti hand glove-nya bocor, sama aja bohong gitu ya. Bocor kalau nyemak nanti benda panas tapi bocor, bolong hand glove-nya berarti tetap limoe pun. Kemudian dilanjutkan jenis-jenis APD. Ya. Oke, jenis-jenis APD. Ada banyak nanti jenis-jenis APD yang mana nanti kalian dapat gunakan di rumah atau wajib gitu ya. Jenis alat pelindung diri yang diperlukan di lingkungan kerja berbeda-beda, tergantung pada aktivitas yang dilakukan dan jenis bahaya di lingkungan kerja tersebut. Beberapa contoh alat pelindung diri seperti hand glove, sarung tangan, safety shoes, sepatu boot, ya, kacamata pelindung, safety goggles, baju pelindung, nanti body protector, alat pelindung telinga atau earmuff atau earplug, helmet atau helm, dan masker. Jadi keseluruhan alat pelindung ini mempunyai fungsinya masing-masing. Bukan dalam artian kalian tuh nanti setiap harinya di rumah menggunakan keseluruhan alat ini. Sehingga kalian tuh tidak terbiasa ataupun nanti kaku bergerak. Nanti seluruh alat pelindung ini disesuaikan dengan tempat kerjanya kalian. Ya, disesuaikan tempat kerja. Yen megai dijo ngangon apa? Ya. Sarung tangan seumpama. Jika kalian tuh membersihkan saluran air kotor, berarti nanti cocok sarung tangan nganggo. Ya. Ataupun kalian hanya sekedar menyapu nganggo sarung tangan, jag lebihan serem gitu ya. Jadi nanti itu disesuaikan. Jangan sampai nanti kecocokan antara alat pelindung diri itu dengan tempat kerja tidak sesuai. Kacamata pelindung jak setiap hari nganggo gitu, engken ja astronot meretun gitu ya. Kemudian lanjut, yang pertama itu ada safety helmet. Ya, mungkin dari antara kalian ataupun keseluruhannya sudah tahu helm ya atau helmet. Nah, di sini yang disebut dengan safety helmet itu helm yang berstandar, standar nasional Indonesia SNI gitu ya. Karena akan terjamin nanti keselamatan. Apa fungsi dari helmet itu sendiri? Yang pertama itu adalah melindungi kepala. Ya, kepala yang dilindungi supaya terhindar dari kejatuhan barang dan yang lain. Ada batu ulung,
Nah, batu sing ya batu gede dah ya. In batu gede nyen tepena njak ulun. Nah, batu ulung tepena di helmnya sing kengken. Daripada kalian tuh tidak memakai helm. Gitu ya. Ingat ada kata meminimalisir cedera atau cedera. Ingat meminimalisir, memperkecil kemungkinan. Seumpama kalau memang harus cedera, ya diperkecil, pengsing parah-parah saja. Gitu ya. Jadi itu fungsi helmet. Jadi jangan keseluruhan alat itu digunakan bersamaan, gitu ya. Ingat disesuaikan dengan tempat bekerja. Kemudian yang kedua, safety goggles, bukan Google, goggles, ya. Safety goggles. Kacamata pengaman, spectacles, ya, safety spectacles atau kacamata pengaman. Pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari berbagai sumber bahaya. Safety goggles, pelindung primer yang berguna untuk melindungi mata dari fragmen atau partikel berterbangan. Benda berterbangan gitu ya, seperti debu, kemudian nanti ada serbuk, ada karbon. Keseluruhannya itu difungsikan ataupun nanti dilindungi oleh safety goggles. Matanya, karena nanti bayangkan kalau tidak bisa melihat, gitu ya, maka kalian tuh akan tidak dapat bekerja. Kemudian safety air move. Air itu telinga. Jadi sewaktu-waktu, ini bukan headset atau earphone. Ini tanpa kabel ya. Ini akan menutup telinganya kalian untuk menghindarkan telinga itu dari kebisingan ataupun paparan kebisingan itu sendiri yang mengakibatkan kerusakan pada telinga. Jadi nanti suaranya itu akan diredam menggunakan air move ini sendiri. Gitu ya. Seperti halnya pada saat kalian melakukan proses pembersihan menggunakan jet sprayer. Tahu kan jet sprayer? Alat penyemprot air yang bertekanan tinggi itu disebut dengan jet sprayer. Berarti kalian tuh wajib menggunakan air move. Bukan hanya kebisingan saja, tetapi nanti percikan air biar tidak nanti masuk ke telinga. Gitu ya. Kemudian, nah safety mask atau masker. Atau yang lebih keren sekarang yang digunakan itu adalah face shield. Ya, face shield pelindung muka. Itu face shield, pelindung wajah. Ini merupakan pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya. Kalau ada percikan bahan kimia, berarti nanti yang dikenakan itu adalah face shield. Pantulan ataupun percikan tersebut hanya mengenai face shield itu sendiri, berarti tidak kena ke wajah. Kemudian, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas. Benturan atau pukulan benda keras atau tajam seperti pancaran cahaya serta pancaran cahaya, ya. Nah, diperhatikan gambarnya di sini. Bagian yang di kiri, ya, yang di kiri itu berisi tanda X. Kenapa salah, gitu ya? Walaupun sudah pakai face shield, kalian juga wajib menggunakan masker. Di masa pandemi seperti ini, masker itu wajib digunakan. Terlebih-lebih ada isu bahwa virus tersebut sudah berevolusi yang dapat menyebar di udara. Ya, maka tak salah kalian itu menggunakan masker. Nah, seperti Yesa, itu sudah menggunakan masker. Ya. Lanjut. Body protector atau pakaian pelindung. Berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim. Ya.
pajanan api, dan benda-benda panas percikan bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan impact dengan mesin peralatan dan bahan, tergores dan radiasi. Ya namanya pekerja berarti nanti besok lusa kalau kalian sebagai public area attendant kalian dulu tidak tahu ditugaskan di area yang mana. Jadi mau tidak mau kita harus tetap menjaga kondisi dengan tetap melindungi diri. Ya. Kemudian kalian juga wajib menggunakan body protector untuk menahan temperatur panas. Temperatur panas. Seandainya kalian tuh nanti ya kalau sudah normal gitu ya, normal nanti kalian bekerja ke luar negeri sebagai public area attendant disuruh membersihkan di area yang berada di atas gedung dengan cuaca yang ekstrim. Ya seandainya dengan gaji yang tinggi tentunya gitu ya. Benando ya kita berdoa saja agar pandemi ini cepat berlalu. Kemudian lanjut, itu safety harness ya. Apa sebenarnya safety harness? Adalah untuk melindungi tubuh dari cedera akibat jatuh dari ketinggian. Fungsinya, apabila pemakai terjatuh atau tergantung, maka hentakan akan diteruskan pada tubuh yang kuat, yaitu paha. Anecen madan safety harness. Nih, gitu ya, nih pengantung nih, pengilit safety belt nih. Dia itu, kalau kalian pernah naik Flying Fox, ya Flying Fox, semoga semuanya pernah naik Flying Fox. Kalau belum, nanti kita jelajah. Itu safety harness seperti ini, menggantung atau panjat tebing, ya. Jadi kalian tuh akan tergantung. Jadi kalian diantisipasi jika kalian jatuh, berarti kalian tuh hanya tergantung seperti ini. Karena sudah ditahan oleh safety harness itu sendiri. Dengan pemakaian yang tepat dan benar seperti ini. Kemudian nanti yang menjadi tumpuan tersebut adalah pahanya kalian. Kemudian lanjut, hand glove. Ya, sarung tangan. Nah, sarung tangan atau safety hand glove merupakan salah satu kebutuhan di dalam bidang pekerjaan. Alat ini berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam, cairan kimia, serta mencegah cedera saat sedang bekerja. Ingat, hand glove itu berfungsi untuk melindungi tangan. Jadi kalian tuh sewaktu nanti membersihkan toilet, wajib menggunakan hand glove. Karena kuman itu bersarang, banyak bersarang di toilet. Terlebih-lebih di kloset. Sebagai seorang pekerja, dimanapun disuruh membersihkan ataupun mengerjakan, ya dikerjakan. Karena lamaran yang kalian kirim itu adalah lamaran pekerja. Ya. Kemudian, lanjut setelah hand glove, ada safety shoes atau safety boot. Alat pelindung diri atau APD yang harus dipakai oleh seseorang ketika bekerja guna melindungi kaki dari benda tajam dan berbahaya, mencegah kecelakaan yang fatal, membuat pelindungan dari benda panas, melindungi dari cairan kimia berbahaya, dan mencegah terpleset. Jadi nanti pentingnya safety boot atau safety shoes, jadi kalian tuh terlindung tentunya di bagian kaki. Gitu ya. Tidak akan banyak ngomong. Sekian untuk materi di public area. Untuk waktu, Pak akan sambungkan lagi sedikit mengenai tentang COVID. Ya, karena ini penting untuk kalian. Dimanapun kalian berada, gitu ya, ataupun dimanapun kalian nanti diam ataupun tinggal, wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kan jam berapa? 11.03? Sudah.
Udah, Pak akan singgung sedikit mengenai COVID gitu ya. Jadi mungkin sudah banyak disebar di video-video ataupun di berita-berita. Jadi tentang COVID tersebut, apa yang mesti kalian lakukan? Sedikit saja. Tentang kebersihan, hygiene, dan sanitasi kesehatan lingkungan sekolah. Jadi nanti Pak isi sedikit tentang hal ini, kenapa penting, karena kalian akan menerapkan pola hygiene juga, baik di rumah maupun di tempat kerja. Jadi yang pertama, apa itu bersih? Ya. Nah ini jawaban keseluruhan, itu berdasarkan sumber dari KBBI online. Jadi sudah bersihkah saya? Gitu ya. Ingat itu, coba tanyakan pada diri Anda sendiri tentang bersihnya Anda. Sudah bersihkah saya? Misalkan Periuda, ya. Periuda bertanya, kagak bawa kedas apa sing nih? Maka dari itu, sebelum kalian tuh beranjak dari kamar mandi, jika ada cermin ataupun tembok di kamar mandi, Jin tulisin gede-gede. Jin pedakon, sudah bersihkah saya? Ya. Miken pesu mau kipakan, toleh tuh sudah bersihkah saya? Konen bain manyus, menyiapkan konen bersih bain manyus, ya. Lanjut. Nah, Pak tidak akan bahas hygiene dan sanitasi. Yang Pak bahas di sini adalah tentang COVID itu sendiri. Sebelumnya ada yang belum mandi nih? Ada yang belum mandi? Artini sudah mandi? Oke, upaya pencegahan COVID gitu ya. Yang pertama itu kita bahas tentang COVID ini. COVID sebenarnya itu adalah coronavirus disease 2019, di mana nanti coronavirus ini ditemukan di tahun 2019 setelah SARS gitu ya. Jadi masih keluarga dengan SARS, sehingga nanti coronavirus ini disebut dengan SARS-CoV-2. COVID-2 gitu ya. Jadi lanjut. Kemudian menurut gugus tugas tercatat pada 10 Juli ada kematian 3.417 orang. Jadi 3.417 orang itu sudah meninggal karena COVID. Kemudian ya disebabkan oleh coronavirus sendiri, infeksi pernapasan akut sampai ringan ataupun sedang. Nah, siapa yang bisa terinfeksi COVID? Jawabannya adalah siapa saja. Namun yang lebih berbahaya itu adalah orang yang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu atau komplikasi, dan orang kanker. Penderita penyakit yang daya tahan tubuhnya lemah. Kemudian gejala awal COVID. Ini perlu kalian hindari ya. Kemudian flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, kemudian gejala-gejala lain seperti nanti batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri di dada. Jadi nanti tolong konsultasikan. Kemudian, nah, apa yang harus kalian lakukan untuk pencegahan? Yang pertama itu adalah cuci tangan. Ingat, durasi minimal 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Ya, ingat tuh, setiap hari wajib cuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Minimal 20 detik. Kemudian hindari sentuh wajah.
Ingat nih, ane demen ngupil, ane demen ngucap-ngucap peninggalan, ane demen ngisi-ngisi bibih. Dihindari dulu. Ya, dihindari dulu. Karena nanti di segitiga inilah nanti penyebaran virus itu terjadi. Kemudian etika batuk ataupun bersin. Ingat, batuk itu yang sopan. Ya, yang di kiri itu ya ditutup menggunakan tangan. Tangan nanti sewaktu-waktu menyentuh wajah ataupun menyentuh hidung, kembali lagi masuk. Kemudian yang di kanan, yang di tanda centang seperti itu, menggunakan sikut bagian dalam. Atau jangan sampai kalian tuh sengaja bersin ke muka teman. Ya, kan gitu kebanyakan. Asyur, simuh timbalan. Kemudian memakai masker ya seperti tadi. Ingat walaupun nanti kalian sudah menggunakan face shield, wajib juga menggunakan masker. Karena masker menutupi droplet semburan naga kalian. Seperti periudar ya. Kemudian nah, hindari interaksi langsung. Nenglah tunangan, do Kang Wang menjabat tangan. Do Kang Wang menggelut-gelut nen, Kang Wang long distance. Ya, tunangan jarak jauh, malu Kang Wang lewat WA atau chat. Hindari dulu, ya. Yang lah tunangan, yang jomblo nggak masalah. Kemudian lanjut, hindari berbagi barang pribadi. Do nyileh-nyileh pegelahan anak, Ben. Atau domisiliang pegelahan raga pedidi nak len. Kang Wang, apa jagelang tuh genangon malu. Karena ini menyebabkan persebaran virus tersebut. Kita tidak tahu siapa yang membawa virus serta menularkannya. Nah, social distancing. Jaga jarak. Tuh yang bertiga. Dia, Tika, tolong jaga jarak dulu. Menggerudugan terus saling gelut Indonesia. Hindari dulu ya. Ingat social distancing. Kita tidak tahu siapa yang terjangkit ataupun siapa yang sudah OTG, orang tanpa gejala. Ya segar tapi masih virus. Itu OTG namanya. Jadi tolong ya minimal dulu jaraknya 1 meter. Kang Wang malu. Temara ketarang hilang link video lantas tuh ikhtiar. Kemudian cuci bahan makanan. Ingat sing dading ulah nyegut mara nyokot sangat cegut. Sepanan sedok basangnya gitu ya. Umah malu. Konan ada bangsa cegut. Nah, itulah nanti persebaran kuman dan bakteri. Bersihkan perabot rumah. Ingat, beman waktu jani Jumah, masuk semang nih. Wah, kurang jam, long jam. Sisa neto, angon ngerasan rumah. Pangsing malah mau balik, di liburnya rumahnya. Gitu ya. Jadi sekarang manfaatkan waktu untuk bersih-bersih rumah. Sabunan mekejang. Ingat sesekali semprotkan cairan disinfektan. Ingat yang disemprot disinfektan itu adalah benda-benda mati. Udah siap kurung lah semprot mana mati kekeh siapa. Tingkatkan imun tubuh dengan jalan yang pertama itu adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Udah makanan aneh soleh-soleh kan ngalih. Arak alih setiap hari peh. Kemudian minum air putih secukupnya. Berjemur di pagi hari. Jangan kelewatan juga. Morena jangan oleh semang kan di jam 11 batas maksimal. Oleh semang kan dikasanya menjemuh yang berganti itu adalah warna kulit. Ya. Sekian kemudian ingat tetap jaga kesehatan, jaga diri dan jaga keluarga.
Untuk minggu selanjutnya, pada jadwal meeting selanjutnya, Pak akan bahas mengenai materi tentang public area, yaitu tentang pembersihan suatu area. Untuk hari ini sengaja Pak isi dengan protective equipment, kiranya penting bagi kalian terhadap pencegahan persebaran virus itu sendiri. Ingat jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga diri, dan jaga keluarga. Oke, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.